apa adanya. Sulit rasanya, wahai perempuan yang cantik, untuk mempertahankan kekasihmu, supaya tetap mencintai dirimu. Ketika pada saat yang sama, engkau mempertahankan sikap jujurmu yang selalu terus terang dan belak-belakan. Termasuk juga tidak usah berpraduga baik kepada kekasihmu. Sebab apabila terbukti keliru, nanti kekecewaanmu terlalu dalam. Demikian pula tidak usah berpraduga buruk kepada kekasihmu. Sebab apabila terbukti keliru, berarti engkau menyakiti hati kekasihmu. Jadi sebaiknya tidak usah berpraduga apapun. Apakah praduga baik maupun praduga buruk. Lihatlah kekasihmu apa adanya. Kumpulkan saja selengkapnya fakta dan data yang ada, dan jangan terburu mengambil keputusan. Aku tahu engkau sangat merindukan kekasihmu. Tetapi kekasihmu sekarang sedang sibuk sendiri dengan mantan istrinya. Mengurusi persyaratan-persyaratan untuk rujuk kembali. Apakah itu tidak berarti menunjukkan kedunguanmu? Membelanjakan kerinduan untuk keperluan yang tidak ada manfaatnya. Wahai perempuan yang cantik. Tidak ada seorang pun yang menyiksa hatimu, melainkan engkau sendiri yang menyiksanya. Memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada seseorang yang sangat membutuhkannya hanya untuk sewaktu-waktu. Menurut pendapatku, lebih mulia engkau sendirian saja di dunia ini, daripada menjadi tamu kehormatan bagi seseorang yang sifatnya hanya untuk sementara. Lebih baik engkau berada di luar saja, daripada engkau diberi tempat di pinggiran hati seseorang. Yang tidak dapat dihindari. Ya, suatu saat engkau akan tersungkur. Sebenarnya dalam kehidupan ini, apapun yang telah hilang, pasti akan ada yang menggantikannya. Sekalipun tidak mesti harus sama. Sesuatu yang selalu membuat hatimu gelisah adalah karena engkau selalu berputar-putar dalam lingkaran pertimbangan yang tidak berujung pangkal. Untuk itu, segera memohon kepada Tuhan, bukan melainkan mohon diberikan kedamaian di dalam hatimu dan kekuatan hati untuk mengambil keputusan yang pasti. Wahai perempuan cantik yang sedang dirundung kerinduan, sebaiknya karena angin yang berhembus banyak membawa debu-debu kenangan berwarna hitam yang menyebabkan nafasmu menjadi sesak. Daripada hatimu nanti akan terkapar, sebaiknya engkau belajar untuk melupakan sejak sekarang, dengan cara mencari kesibukan-kesibukan yang dapat mendatangkan kemanfaatan untuk dirimu sendiri. Bila engkau bersedia untuk bikin warung sembako, aku bermaksud ingin memberi sedikit modal usaha. Mudah-mudahan dengan kesibukan-kesibukan sehari-hari, hatimu akan damai. Kemudian perlu ganti nomor HP yang baru untuk memutus sementara komunikasi yang tidak produktif dan menghentikan percakapan-percakapan yang hanya buang waktu. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, wahai perempuan yang cantik. Andaikan aku mengisyaratkan kepadamu bahwa kebaikan hatimu, kerinduanmu, dan air matamu yang engkau hamburkan sama dengan membelanjakan uang di supermarket, membeli barang-barang yang sama sekali tidak engkau butuhkan. Seperti orang yang sudah bosan hidup, akhirnya membeli tambang di pasar dengan maksud ingin gantung diri
Namun setelah tambang dibikin kolom, engkau lalu ragu-ragu. Selanjutnya tambang itu engkau serahkan kepada lelaki yang engkau cintai itu. Ketika engkau mengatakan kepadanya, "Aku sangat mencintai dirimu." Maknanya sama dengan, "Tolong gantunglah Tunglah diriku." diriku. Oleh karena itu, wahai perempuan yang cantik, ketika engkau jatuh cinta kepada seorang lelaki, hendaknya engkau pahami dengan akal yang sehat. Ada realita yang tidak boleh engkau abaikan. Bahwasanya, perempuan yang jatuh cinta kepada lelaki yang tidak tepat menjadi bodoh sekali, sampai menjadi bahan tertawaan dan juga dalam waktu yang sama patut dikasihani. Mungkin juga sebabnya karena engkau terlalu sering memberikan kesempatan kepada orang yang engkau cintai itu. Karena engkau takut kehilangan. Akan tetapi lelaki yang engkau cintai itu yang akan rugi sendiri. Karena dia menduga bahwa kebaikan hatimu bersifat abadi. Nanti siapapun yang sudah masuk dalam daftar maya di dalam hatimu, dipastikan tidak mungkin dapat hidup kembali. Tidak mungkin menghampiri dirimu lagi. Sebagian dari perasaan-perasaanmu yang sangat indah, wahai perempuan yang cantik, terkadang perlu segera engkau serahkan secepatnya ke tempat pemotongan kurban. Daripada nanti perasaanmu akan mengorbankan dirimu sendiri. Teman sambil lalu itu, wahai perempuan yang cantik, akan segera berterbangan ketika ditiup angin semilir. Tetapi teman yang setia akan siap bersamamu menghadang angin topan yang datang menerjang. Aku sangat mengerti, wahai perempuan yang cantik. Pasti engkau sedang mengalami kesulitan di dalam batinmu. Ketika engkau ingin merebut kembali segala angan-anganmu yang sekarang sedang berserakan di sepanjang jalan hidupmu. Atau yang paling mudah, engkau lakukan sekarang ini, segera saja engkau balik badan dari lelaki yang engkau cintai itu. Tapi jangan ada rasa kesombongan sekecil apapun. Dan jangan ada rendah diri sedikit pun. Ketahuilah wahai perempuan yang cantik. Panasnya terik matahari lebih mampu memaksa seseorang untuk membuka jaket daripada tiupan angin kencang. Aku sangat dapat memahami perasaanmu, wahai perempuan yang cantik. Memang, ketika engkau melihat dia dari kejauhan, mungkin terlihat indah. Tapi ketika engkau melihatnya dari jarak yang dekat, tidak mustahil engkau akan menanggung kecewa. Kekecewaan yang sesungguhnya itu, wahai perempuan yang cantik, bukan karena kita menjalani kehidupan yang tidak kita sukai, melainkan karena kita tidak punya keinginan untuk selalu berusaha terus-menerus merubah kehidupan menuju yang lebih baik. Apabila engkau berkenan, aku ingin membantu sedikit modal untuk buka warung sembako. Lumayan untuk menyambung hidup, membantu ibu dan bapakmu yang sudah tua. Lebih dari itu, jangan berharap lebih. Aku sudah masuk lanjut usia. Tinggal menunggu waktu saja. Yang penting, aku ingin melihat engkau bahagia. Setelah engkau mendengarkan penjelasanku seperti itu, engkau semakin bingung. Lalu wajahmu menjadi riang, seperti ingin mengusulkan sesuatu. Kalau begitu,
izinkanlah aku merawat kesehatanmu. Aku setuju, jawabku singkat. Langsung engkau tangkap jawabanku dengan cepat, dengan melontarkan pertanyaan sambil tersenyum lebar. Bagaimana caranya supaya aku tidak berdosa menyentuh tubuhmu?